Selamat pagi Pak Selamat Agus. pagi, Mas Ican. Ya, ini Pak Agus Yun Sewu, saya mohon izin untuk melakukan wawancara. Ini saya di sini bertindak sebagai guru sekaligus calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Pak Agus Ya, yang berhubungan sebagai ketugasan Pak Agus sebagai kepala sekolah di sini. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya sampaikan, Pak Agus. Saya mohon untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi pengalaman Pak Agus selama menjadi kepala sekolah. Oke. Kita mulai nih Pak Agus. boleh, monggo Oke. silakan. Untuk yang pertama Pak Agus, jadi selama ini bagaimana Pak Agus dapat mengidentifikasi kalau kasus-kasus yang ada di sekolahan ini merupakan kasus dilema etika atau kasus yang berupa rujukan moral. Baik, Pak Agus. ya, begini Mas Ican, kita selaku sebagai seorang pimpinan, yang pertama kita harus mengidentifikasi karakter. Yang pertama yang kita identifikasi adalah karakter dari Bapak Ibu guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, kepada peserta didik. Nah, kemudian bagaimana kita bisa selalu komunikasi aktif. Tentu kita pasti ada satu sinergi kebersamaan bersama. Karena di sini ada satu positif dan negatifnya dalam yang hubungannya dengan etika moral. Ya, tentu kita harus sebagai seorang kepala sekolah harus betul-betul bijak dalam mengambil satu keputusan. Ya, mengambil satu keputusan. Mungkin kita mengenali dari karakter peserta didik. Nah, selama peserta didik itu melakukan suatu hal-hal yang positif, pembiasaan-pembiasaan sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tentu mesti ada anak itu mesti berbagai macam karakter. Tentu kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang kepala sekolah harus bisa mengambil kebijakan yang pasti sehingga nanti alur proses pendidikan itu akan berjalan dengan lancar. Mungkin itu, ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Agus untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi selama ini jika Pak Agus menjalankan pengambilan keputusan yang di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang saling bertentangan tapi sama-sama benar, lalu dan mendukung dua-duanya mengambil nilai kebajikan, bagaimana dalam pengambilan keputusannya Pak Agus? Baik, tentu di dalam kita memutuskan sesuatu itu pasti ada dua hal. Yang pertama, puas dan tidak puas. Nah, kita sebagai seorang pimpinan dalam mengambil suatu keputusan kebijakan itu harus memahami dulu apa kasus, apa permasalahannya, ya permasalahannya apa. Nah, sehingga kalau itu memang di sini mungkin ada hal yang benar, ada yang salah. Nah, tentu sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus ada komunikasi aktif dengan Bapak Ibu guru, dengan wali kelasnya, ya. Nah, apa masalahnya dan apa yang harus kita pecahkan bersama. Jadi kita harus sharing sehingga untuk memutuskan sesuatu jangan sampai salah langkah. Nah, tuh. Kemudian untuk berikutnya, kalau kita mungkin sama-sama benar, ya kita arahkan. Ini yang terkait dengan mungkin kasus ini tidak hanya terjadi pada peserta didik, mungkin dengan Bapak Ibu guru, ya harus kita ada pendekatan, ya kita harus adil, kita itu harus bisa memahami karakter satu dari yang lainnya. Dalam menghimbau, dalam mengajak, tentu satu dengan yang lain pasti ada bedanya. Maka dari kita sebagai seorang pemimpin harus berlian, harus cerdas dalam eksekusi sehingga apa? Semuanya bisa saling memahami, bisa menerima. Ya, saling memahami, bisa menerima apa yang disampaikan oleh seorang apa yang namanya leader, yang katakan kalau di sini kita bukan kepala sekolah tapi kita sama-sama mitra kerja, ya sehingga kita bekerja itu enak, ya. Nah, kita dekati satu dengan yang lainnya sehingga kita satukan, ya kita saling bisa ya menerima keputusan dari yang kita putuskan bersama. Mungkin itu. Ya, oke Pak Agus, terima kasih jawabannya sudah menggambarkan prosedur langkah-langkah pengambilan yang keputusan biasa diambil oleh Pak Agus. Untuk yang selanjutnya Pak Agus, jadi kalau misalnya ada masalah kan tentunya mungkin ada tantangan. Mungkin bisa disampaikan ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Memang betul ya. Sebagai seorang kepala sekolah, kita sebagai seorang pimpinan, itu tantangan pasti ada. Ya, tantangan pasti ada.
dan kebijakan itu, dikala kita melakukan sesuatu yang benar, apapun risikonya, kita harus berani menyampaikan masalah itu, dan kita harus berani memecahkan masalah, dan kita harus berani mengambil suatu keputusan yang pasti. Jadi jangan sampai kita ada namanya dualisme, ya, berkata A berarti berkata yang satunya B, itu tidak boleh. Kita harus sama-sama bagaimana kita bisa dengan prosedur yang benar, langkah-langkah yang benar. Yang pertama kita memang harus ada pendekatan, ya, pendekatan. Mungkin itu, ya. Ya, oke, Pak Agus. Ya. Oke. Terus yang selanjutnya Pak Agus, kadang kan ada banyak masalah di sekolah itu. Mungkin ada pernah tidak Pak Agus menemukan masalah yang langsung diputuskan saat itu juga, atau juga mungkin menemukan masalah yang perlu ada pertimbangan dulu. Monggo Pak Agus. Baik, ada ini yang terkait dengan peserta didik dulu. Ya, peserta didik. Tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa kita menghadapi dari anak-anak, terutama peserta didik, itu terutama setiap hari Senin itu kan kita biasanya mengadakan satu pertemuan antara Bapak Ibu guru, kita mengadakan satu musyawarah bersama perkembangan dari peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bagaimana untuk kelas 1, bagaimana kelas 2, 3, 4, 5, 6, adakah kasus? Nah, Bapak Ibu guru nanti menyampaikan, mengutarakan, sehingga disitulah nanti kita bisa bertemu, kita putuskan, kita bersama-sama untuk memecahkan masalah. Nah, kalau ini tidak bisa, ya mungkin karena ini hubungannya dengan nanti banyak orang, nah, kita harus betul-betul harus berani kita mengambil kebijakan, mungkin kedua belah pihak, atau mungkin Bapak Ibu guru, atau mungkin wali murid yang hubungannya dengan peserta didik, ya kita undang, kita berikan satu masukan, kita berikan arahan, atau kita berikan atau kita minta satu pendapat harus bagaimana kita melangkah. Itu baru harus kita langkahkan, harus kita berani mengambil kebijakan, gitu ya. Oke Pak. Untuk selanjutnya Pak Agus, dalam pengambilan keputusan dari permasalahan yang ada tidak seseorang atau orang-orang atau faktor-faktor yang mendukung membantu dalam memudahkan memutuskan masalah Pak Agus? Ya, baik. Untuk memecahkan masalah, namanya brainstorming, ya. Nah, itu kita bersama-sama, kita ajak Bapak Ibu, kita ada curah gagasan. Ya, curah gagasan. Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan itu. Ya, curah gagasan, bagaimana kita mengatasi masalah, dan bagaimana kita untuk bisa mengatasi peserta didik. Nah, yang terpenting Mas, kita ada komunikasi aktif. Ya, kita tidak boleh kepala sekolah mulai egois, itu tidak boleh. Ya, harus bisa memahami karakternya, baik itu peserta didik, teman satu keselamatan sebaya, teman satu kantor, ini harus betul-betul paham. Itu harus kita kelola. Insya Allah nanti akan berjalan dengan baik. Ya, ya Pak. Oke, bagus Pak. Oke, yang terakhir ini Pak Agus. Jadi dari hal-hal yang tadi saya sampaikan tentang pengalaman Pak Agus dalam pengambilan keputusan dalam beberapa permasalahan, mungkin ada beberapa pelajaran Pak yang bisa diambil dari permasalahan-permasalahan tersebut Pak Agus. Ya baik, itu memang penting di awal kita harus betul-betul asesmen dulu ya. Jadi asesmen permasalahan apa yang ada masalah dengan sekolah kita, baik itu dengan murid, dengan guru, dengan masyarakat. Ini harus betul-betul kita kelola dengan sebaiknya. Intinya kita harus ada komunikasi, dan dengan pengalaman yang tadi sudah kita lakukan, insya Allah. Karena apa? Sekolah kita, terutama untuk SD Kedamaian 2 ini adalah bidikan bagi masyarakat. Ya, selama saya di sini itu kita bisa mengondisikan, bisa memanage teman-teman kita, sehingga satu yang pertama adalah kerukunan. Ya, kerukunan, kekompakan, ini yang terpenting. Kemudian bersinergi, ya, dari awal yang tadi ada masalah, setelah kita ada masalah, kita bisa akan pecahkan bersama, sehingga sekolah kita akan menjadi damai, tentram, anaknya pintar. Karena apa? Kita langsung bisa mengambil sikap. Kalau mungkin ada anak yang kurang dalam tanda kutip dalam belajarnya, nah itu mungkin Bapak Ibu guru bisa mengambil sikap untuk ada tambahan pelajaran. Ya, karena apa? Sekolah kita ini yang memang harus betul-betul menjadi satu harapan dari peserta didik, dari masyarakat, ya, sehingga
dengan kasus yang ada memang kita segera ambil sikap. Ya, jangan sampai kalau ada masalah ini ditunda. Kalau nanti ditunda, akhirnya masalah ini akan berkembang kemana? Bias. Nah, akhirnya kita akan dinilai masyarakat. Ya, oleh masyarakat. Makanya kita harus cepat ketika kita ada masalah, segera kita putuskan, dan pengalaman-pengalaman sudah ada, itu adalah satu pengalaman guru yang paling utama. Bagaimana kita untuk maju yang baik, bagaimana kita untuk menjadi sekolah kita menjadi sekolah yang hebat, sekolah anak yang berkarakter, gurunya kerja nyaman, gurunya bekerja dengan nyaman, selalu kita bersinergi, ya, insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah harapan masyarakat, dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat nanti di kemudian hari, dan itu kebanggaan. Sekolahnya di mana? Di Jawa Dok. Wah, hebat, gurunya hebat, ya, masyarakatnya kompak. Itu Mas Wicak mungkin yang bisa jawab seperti itu, monggo, karena ini nanti Pak Wicak nanti sebagai guru penggerak, harapannya nanti sebagai seorang pemimpin harus bisa memengaruhi ya hal yang positif, ya, dan kita harus mengenali ya karakter teman satu dengan yang lainnya. Insya Allah sekolah kita akan menjadi sekolah yang hebat. Ini kunci utama. Itu ya Mas ya. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini juga menjadi satu gambaran bagaimana kita untuk memutuskan suatu kebijakan. Memang memutuskan suatu kebijakan itu memang perlu kita harus arif dan bijaksana, dan memang kalau tidak melanggar aturan dan itu mungkin harus berani diputuskan, ya harus diputuskan. Itu ya. Terima kasih. Mungkin Pak Agus itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perbincangan ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam percakapan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya sampaikan mohon maaf Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus. Selamat pagi. Ya, mungkin dalam jawaban ini mungkin sedikit banyak mungkin ada kekurangan juga. Kita namanya manusia, dan yang terpenting mari kita bersama-sama untuk bekerja sama, bersinergi, ya, untuk mendidik peserta didik dengan sebaik-baiknya. Dengan tanggung jawab, jujur, disiplin, tanggung jawab. 3 itu ya, Mas. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Setio Pambudi Wicaksono, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya bersama dengan Ibu Kristiana Widirahayu. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Kiangan 1. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon izin Ibu, untuk kali ini nanti saya akan berbincang-bincang dengan Ibu untuk nanti ada wawancara yang kaitannya dengan pengalaman Ibu terkait masalah-masalah yang ada di sekolahan ini sekaligus pemecahan masalahnya. Bagaimana Ibu? Terima kasih atas izinnya. Mungkin langsung kita mulai saja nih. Untuk pertanyaan pertama Ibu. Jadi selama ini di sekolah Ibu kan ada berbagai masalah. Bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah-masalah tersebut yang merupakan dilema etika ataupun masalah-masalah yang berupa pendidikan moral. Baik, dalam suatu lembaga atau instansi pasti tidak lepas dari sebuah permasalahan ya Pak. Iya. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita harus lihat dulu, kita identifikasi apakah permasalahan ini nanti ada sangkut pautnya dengan ranah hukum atau hanya sangkut paut dengan nasib seseorang terkait dengan masa depan seseorang. Jadi tetap dilihat dari arah itu, ada sangkut paut dengan hukum atau tidak, mengandung nilai kebajikan yang mana yang ketika kita mengambil keputusan terhadap permasalahan tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kalau tadi ada masalah yang ini hubungannya dengan misalnya di mana ada pertentangan dua nilai kebalikan, bagaimana Ibu dalam memecahkan masalah tersebut? Kita lihat permasalahannya seperti apa. Ketika kita lihat masalah itu tidak ada sangkut pautnya dengan ranah hukum, artinya berupa dilema etika ya. Ketika kita memutuskan A atau B, itu kita harus pertimbangkan baik dan buruknya. Jadi
banyak baiknya untuk si orang tersebut atau dengan lembaga, itu kita lihat gitu. Jadi dilema etikanya itu kita pertimbangkan mana yang paling baik untuk seorang itu maupun untuk lembaga. Oke, Bu. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan dilema etika tadi, Bu. Baik, untuk pemecahan masalah, mungkin kalau secara tertulis sebenarnya tidak ada ya Pak ya. Tapi tentu saja dalam suatu lembaga itu tidak hanya punya saya sendiri, tetapi ada guru, karyawan, itu kita libatkan di situ. Ada diskusi aktif yang kita mendiskusikan bagaimana nanti akibat yang muncul dari keputusan tersebut. Jadi tidak hanya murni saya yang memutuskan, tetapi kita mencari alternatif yang dan diskusi tentunya yang nantinya keputusan ini baik untuk bersama. Tidak menutup kemungkinan juga kita libatkan komite yang akhirnya komite itu nanti akan mendukung demi kemajuan. Oke, kalau menurut Ibu ada nggak yang dari hal-hal yang tadi disampaikan yang membuat itu menjadi lebih efektif dalam pemecahan masalah? Tentu saja diskusinya. Jadi ketika kita bertukar pendapat, kemudian diskusi, itu diharapkan pastinya akan menghasilkan keputusan yang paling baik. Berarti untuk biar lebih efektif tadi adalah penggunaan diskusi seperti itu. Untuk yang selanjutnya Ibu, dalam permasalahan yang tadi Ibu ceritakan, ada tidak tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang dilalui? Kalau tantangan hambatan tentu saja Pak, karena ketika kita berdiskusi pasti ada beda pendapat, itu pasti ada. Jadi tantangannya mungkin adalah egois, rasa egois dari seseorang yang mungkin menginginkan pendapatnya itu yang terbaik. Jadi bagaimana kita menyikapinya, kita merangkul semua pendapat, kemudian bagaimana kita memutuskan nanti keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan semua pendapat. Oke, Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, dalam memecahkan sebuah masalah, pernahkah Ibu melakukan pemecahan masalah itu ketika saat itu juga, atau juga Ibu pernah memecahkan masalah itu terjadwal, misalnya dijadwalkan setiap rentang 1 minggu atau 2 minggu sekali? Mungkin dari Ibu silakan pengalaman. Baik. Kalau permasalahan harus cepat selesai, jadi kita lihat dulu apakah ini memang permasalahannya ini bisa ditangguhkan atau permasalahannya memang harus saat itu juga diselesaikan. Jadi tidak rutin harus dijadwalkan, tetapi ketika kita menemui masalah yang saat itu harus diselesaikan, ya saat itu juga kita memberi keputusan tentunya dengan berbagai pertimbangan. Tidak bisa begitu juga ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya kita menemui permasalahan yang mungkin kita bisa tangguhkan dan kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa pihak, mungkin apa ya, semacam penjadwalan tapi membuat janji dengan pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan masalah tersebut. Oke Bu, cukup jelas untuk yang tadi. Nah, untuk selanjutnya itu apabila ada masalah itu di sekolahan, ada tidak hal-hal yang menjadi menjadi pendukung dalam mempermudah menyelesaikan masalah-masalah itu? Baik, tentu yang pertama adalah komunikasi dan kerjasama ya. Jadi permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan baik, kita membuat keputusan yang terbaik itu tentu saja yang kita melibatkan pihak-pihak yang terkait agar keputusan itu bisa dijalankan. Oke Bu, berarti tadi agar masalahnya untuk tadi, jadi itu menyampaikan bahwa masalah itu bisa dipermudah dengan dukungan serta kerjasama dari rekan-rekan yang ada di sini gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Bu, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir dari
juga ketika menghadapi permasalahan tidak boleh yang namanya mengambil keputusan secara juga atas apa namanya kemauan saya sendiri atau keputusan saya pribadi begitu ya Pak ya. Jadi tentu ketika mengambil keputusan itu kita harus mengajak diskusi rekan sejawat, kemudian karyawan ataupun pihak terkait seperti komputer gitu, sehingga nantinya keputusan ini bisa kita sepakati bersama, kita jalani bersama dan tidak merugikan yang lain. Jadi keputusan itu memang keputusan terbaik yang bisa dijalankan sebisa mungkin memang bermanfaat untuk lembaga dan untuk permasalahan ini bisa terpecahkan. Oke Bu. Ibu, yang tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah menceritakan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di sini dalam memecahkan masalah-masalah yang dari saya. Sekian mungkin dalam saya menyampaikan pertanyaan atau dalam saya bersikap. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan etika atau yang tidak serap dengan Ibu, saya mohon maaf. Saya mungkin undur diri dari kegiatan ini. Terima kasih atas kegiatan ini. Ini semoga nanti bermanfaat untuk Pak Wisha pada khususnya bisa menambah pengalaman. Mungkin nanti ketika menghadapi permasalahan-permasalahan di sekolah lapangan, bisa berdampak lah untuk Pak Wisha. Terima kasih Bu. Saya pamit undur diri. Selamat siang Ibu. Selamat siang.